lagi bersama Suarga, Suara Warga. Seperti biasa, di sini aku bakal tanya pendapat warga tentang topik yang lagi viral nih, Lur. Nah, kembali lagi bareng aku, Cindy Nur Afifah, dan kali ini kita bakal bahas soal social distancing. Ngomong-ngomong soal social distancing, ternyata di Indonesia sendiri telah menduduki peringkat ke-22 se-Asia untuk kasus COVID-19 loh. Dan lebih dari 25 juta kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, hampir 10%-nya berujung kematian loh. Wah, ngeri banget ya loh. Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan, salah satunya dengan penerapan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Namun di kota Semarang sendiri sistemnya PKM loh. Bedanya beberapa orang yang kerja di luar Semarang, mereka masih bisa masuk ke kota Semarang loh. Banyak sekali dampak positif dan negatif dari kebijakan PKM loh. Mulai dari sektor perekonomian sampai ke sektor pendidikan loh. Lalu bagaimana dengan sambutan warga tentang kebijakan PKM ini ya loh? Yuk langsung aja kita tanya ke warga mengenai kebijakan PKM ini loh. Untuk pertanyaan pertama, apakah pengaruh dari PSBB atau PKM bagi Anda? Bagi saya, pekerjaan jurnalis itu PSBB itu tidak berpengaruh ya untungnya. Kami masih terus bekerja, meskipun jamnya itu sudah dikurangi. Biasanya itu bekerja sekitar 10-12 jam, kita saat ini hanya bekerja sekitar 8 jam. Karena pihak perusahaan juga membatasi interaksi antara karyawan dengan karyawan lainnya. Itu sangat berpengaruh bagi setiap masyarakat, khususnya saya sendiri yang selaku penggiat usaha di bidang konveksi. Itu sangat berpengaruh bagi usaha saya karena saya memiliki produksi yang terhambat bahan bakunya untuk karyawan-karyawan saya. Jadi sangat berpengaruh sih ya. Pengaruhnya lumayan cukup signifikan karena ada satu event besar yang harus diberhentikan secara mendadak ketika PSBB itu diberlakukan. Event tersebut melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak perusahaan, pengisi acara, dan lain sebagainya. Otomatis dengan berhentinya event tersebut di bulan puasa kemarin, jadi berpengaruh juga terhadap penghasilan yang harusnya mendapatkan penghasilan tambahan, tapi harus berhenti dulu sejenak sampai waktu yang tidak ditentukan. Aktivitas jadi terbatas, tidak bisa sebebas dulu, tidak bisa bekerja dengan bebas. Maksudnya adalah pulang pergi, kan kalau dulu bisa main atau bisa mampir kemana, sekarang ya kantor pulang, kemudian di rumah pun juga ya udah di rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi efek dari PSBB ini benar-benar membatasi gerak saya dalam beraktivitas. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda berhasilkah pemerintah untuk sekarang ini menerapkan PSBB atau PKM? Penerapan PSBB oleh pemerintah itu terbilang cukup terlambat ya menurut saya ya, sebagai pribadi, karena pada awal merebaknya virus corona di Indonesia itu justru pemerintah itu malah menaikkan ataupun memberikan diskon lebih dari 70% ataupun sekitar 70% untuk seluruh maskapai untuk penerbangan domestik. Kan ini juga menjadi salah satu penyebaran virus corona di Indonesia. Yang bisa kita ketahui saat ini di Indonesia itu epicentrum itu berada di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Menurut saya itu berhasil dan tidak berhasil. Kenapa? Berhasilnya itu masyarakat kita sekarang punya kebiasaan baru yang bepergian kemana aja itu selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, rajin mencuci tangan, dan beberapa protokol lainnya yang kebiasaan itu sebelumnya tidak kita lakukan. Tidak berhasilnya mungkin yang harusnya aturan PSBB ini selama 2 minggu, tapi ternyata diperpanjang lagi sampai waktu yang kita pun tidak tahu itu kapan.
Terus yang ketiga, seberapa efektifkah PSBB menekan laju penyebaran COVID-19? Kalau misalnya efektif dan tidak efektif itu tergantung pada data yang ada di lapangan mungkin ya. Seberapa banyak pasien yang sembuh dan seberapa banyak pasien yang makin terkena oleh dampak COVID-19 ini. Tapi jika dilihat dari pola masyarakat kita tuh yang agak sedikit bandel, jadinya kurang efektif gitu ketika pemerintah memberikan himbauan tentang PSBB ini. Ternyata masyarakat kita itu tidak berpengaruh, hanya sekedar himbauan. Berhasil atau tidak relatif ya, kalau indikatornya itu dilihat dari PSBB ini kemudian dikorelasikan dengan angka penularan dari COVID-19, bisa jadi tidak berhasil, bisa dianggap tidak berhasil karena semakin hari angka penularannya semakin tinggi. Sementara PSBB mau dihentikan. Tapi kalau misalkan indikatornya itu dari pembatasan aktivitas, bisa dikatakan cukup berhasil karena kalau kita lihat dari indikator polusi misalkan di kota Jakarta cukup berhasil karena menekan angka polusi udara di Jakarta. Kemudian aktivitas masyarakat di DKI Jakarta jadi berkurang secara drastis. Jadi bisa dikatakan PSBB cukup berhasil. Jadi menurut saya relatif berhasil atau tidaknya. Lalu, menurut Anda, seberapa efektifkah penerapan PSBB atau PKM ini untuk menekan laju penyebaran COVID-19? Seperti di kota Jakarta yang telah diberlakukan PSBB beberapa kali, itu sangat efektif untuk menekan laju angka COVID-19 tersebut. Kurang efektif ya. Kurang efektif dalam artinya karena sebenarnya aktivitas masyarakat sudah dibatasi. Banyak masyarakat yang juga sudah membatasi pergerakan mereka juga, tapi ternyata penularannya masih terus naik. Nah, ini yang tentunya harus cari tahu. Menurut saya memang sangat efektif karena salah satu agar orang tidak terjangkit ataupun tertular virus corona itu kan melalui droplet dari si orang yang terindikasi positif. Jadi kalau misalnya kita dengan menerapkan pembatasan sosial, dipastikan antara si orang yang positif dengan yang tidak itu tidak akan saling bersinggungan, sehingga dipastikan bahwa pembatasan sosial itu akan menekan penyebaran virus corona. Untuk pertanyaan terakhir, menurut perkiraan Anda, sampai kapan PSBB atau PKM ini akan diberlakukan? Dan kenapa harus begitu? Sampai masyarakat itu sendiri dapat menyadarin bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan sampai masyarakat itu dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti setiap prosedur atau protokol kesehatan yang telah dianjurin oleh pemerintah Indonesia. Karena dengan kita sama-sama bekerja sama untuk menjaga diri, mengikuti aturan pemerintah, setiap menjalani protokol setiap kita melakukan kegiatan luar, kita yakin kita pasti bisa terbebas dari COVID-19. Harus dilakukan kayaknya sampai benar-benar angka penularan COVID-19 itu turun. Jadi tidak cuma stabil ya, tapi turun. Stabil di angka rendah atau benar-benar hilang sama sekali. Jadi PSBB-nya nggak boleh dikendori, nggak boleh dihilangkan. Jadi kalaupun misalkan dikurangi secara ketatnya mungkin oke lah, tapi tetap harus ada aktivitas-aktivitas yang tetap dibatasi. Kayak misalnya penerapan protokol kesehatan harus tetap terus digalakkan sampai entah kapan nanti, apakah akhir tahun ini ataukah mungkin tahun depan. Nah, ini tentunya harus dilihat lagi. Pembatasan sosial berskala besar itu sudah memasuki tahap akhir. Saat ini sudah memasuki transisi menuju new normal. Jadi waktu transisi ini antara awal Juni sampai akhir Juni itu Pemprov DKI Jakarta itu menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan PSBB masih dilakukan seperti penumpang transportasi umum hanya diperbolehkan maksimal 50% dari total jumlah penumpang. Ada beberapa kayak seperti nanti tanggal 18 itu pusat perbelanjaan baru dibuka, tanggal 15 perkantoran baru akan dibuka. Ya menurut saya itu PSBB itu sangat efektif
Dan mungkin setelah PSBB ini diberlakukan new normal, seluruh masyarakat juga harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, seperti harus memakai masker saat keluar rumah, membawa cairan disinfektan. Kalau misalnya sholat juga kita harus membawa sejadah sendiri dan harus membawa alat makan sendiri. Misalnya melihat situasi sekarang, mungkin bisa jadi PSBB ini akan berakhir di akhir tahun 2020. Kenapa? Karena masyarakat kita kurang aware dan kurang taat akan aturan pemerintah. Jadi masih ada bandel-bandel sedikit gitu yang akibatnya jumlah pasien ini semakin bertambah. Dan pemerintah juga jadinya malah memperpanjang si PSBB ini ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Mudah-mudahan itu di luar dugaan saya yang harusnya sampai akhir tahun, tapi harusnya lebih cepat lagi, amin. Berdamai dengan keadaan. Menurut psikolog klinis Adam Borlan, salah satu bagian terpenting agar sukses beradaptasi dengan the new normal adalah menerima kenyataan bahwa hal ini juga baru bagi semua orang. Meski ada rasa kecewa atau frustasi yang kita rasakan, Borlan menyarankan agar kita tetap berusaha untuk melewati proses adaptasi ini dengan mempertahankan rutinitas harian. Jaga komunikasi face to face dengan orang lain. Rasa kecewa dan frustasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari di tengah situasi saat ini. Oleh karena itu, Borlan menyarankan agar kita tetap terhubung dengan orang lain. Untuk mengatasinya, cobalah untuk mengomunikasikan apa yang kita rasakan kepada teman atau keluarga. Cara ini akan membantu kita agar tidak lagi merasa sendiri. Namun melalui dengan telepon seluler atau menggunakan alat komunikasi digital. Atur dan jaga keseimbangan emosi. Memang sulit menyeimbangkan emosi ketika kita baru beradaptasi dengan situasi baru. Namun, keseimbangan emosi sangat diperlukan agar kita tetap tenang di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, keseimbangan emosi juga turut menentukan kesehatan fisik kita. Untuk mencapai keseimbangan emosi, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi perasaan kita tanpa melakukan penghakiman. Fokus pada masa kini. Menurut Borlan, situasi pandemi membuat kita selalu membayangkan hal buruk akan masa depan dan menyesali apa yang seharusnya kita lakukan di masa lalu. Menurutnya, hal tersebut hanya akan membuat kita sulit beradaptasi dengan keadaan dan tidak bisa fokus pada hal-hal yang harus kita kerjakan di masa kini. Nah, itulah bagaimana cara hidup di the new normal. Sama aku Hilda di Suarga Suara Warga. Di sini kita bakal tanya pendapat warga soal topik yang lagi viral. Nah, berbeda dari sebelumnya, saat ini kita sedang menjalankan isolasi mandiri termasuk saya nih Lur. Dampak dari isolasi mandiri ini, banyak perusahaan yang memberlakukan bekerja dari rumah alias work from home Lur. Sekarang nih, semua serba online termasuk rapat-rapat instansi pemerintahan. Nah, kira-kira gimana ya Lur pendapat warga yang bekerja dari rumah? Yuk kita tanya. Halo, sebelumnya boleh dong kenalan dulu, nama kamu siapa? Halo, kenalin, nama aku Vira. Halo, perkenalkan nama saya Prayogi Haroraja Gugu. Halo, perkenalkan nama saya Arlin. Saya Dia. Halo, aku Farah. Oke, pekerjaan kamu apa? Pekerjaan aku sebagai IT dan social media officer di salah satu perusahaan swasta. Pekerjaan saya sebagai dosen mengajar di UIN Wonosobo Semarang. Saya bekerja sebagai content writer di salah satu platform digital media swasta di Indonesia. Saya bekerja di salah satu perusahaan startup sebagai admin data labeling. Saya PNS di Kementerian SDM. Aku bekerja di salah satu stasiun televisi di Indonesia.
Nah, menurut kamu pekerjaan apa sih yang bisa WFH? Ya tentunya saya masih bisa nge-script, saya masih bisa bikin deskripsi, saya masih bisa riset karena pekerjaan saya juga mobile. Seperti pekerjaan aku ini gitu ya, karena basicnya kalau IT itu sendiri yang penting ada perangkatnya, dimana perangkatnya itu di sini ada yang saya bilang itu ada laptop, lalu nanti ada koneksi. Nah itu mau kerja di manapun itu sebenarnya bisa. Menurut aku pekerjaan yang bisa dilakukan dengan WFH itu banyak banget. Selagi pekerjaan itu bisa di mobile melalui laptop atau gadget kalian, semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan WFH, kecuali dengan jabatan-jabatan tertentu seperti dokter, reporter, aparat kepolisian, dan pekerjaan lainnya yang darurat. Selama WFH ini, saya dan teman-teman masih tetap dapat melakukan pekerjaan sama seperti ketika di kantor. Antara lain, kita masih dapat rapat dengan perusahaan maupun dengan instansi lain, kemudian melakukan verifikasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa badan usaha, serta pekerjaan administrasi yang lainnya. Menurut saya, pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan sistem WFH banyak dan meluas. Contohnya, seperti saya bisa bekerja di rumah, tetapi harus memiliki jaringan internet yang memadai juga. Kasih tahu dong, plus minus ketika kamu melaksanakan WFH. Plusnya adalah bahwa mengajar itu lebih simpel. Mengajar juga, membimbing juga bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian menguji juga bisa dilakukan, kita tidak usah di kantor. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bahwa sebagai mengajar, sebagai fungsi mendidik, ini susah karena saya sebagai inspirator dan motivator tidak bisa dilakukan. Kemudian hal-hal yang sifatnya edukatif itu susah untuk dilakukan melalui work from home ini. Ketika kerjaan itu selesai dan itu belum waktu untuk pulang kerja, tapi saya sudah menyelesaikan target, maka saya akan meluangkan waktu lain untuk pekerjaan yang lain. Sedangkan untuk kekurangannya, jika ada gangguan sinyal, pekerjaan saya tertunda, apalagi ketika ada gangguan listrik seperti mati lampu, pekerjaan itu akan tertunda dan tertumpuk, dan akhirnya saya lembur bekerja. Alur administrasi jadi lebih cepat, hemat kertas juga tinta karena kita menggunakan tanda tangan secara online. Kemudian juga kita hemat waktu karena nggak perlu ke kantor. Namun ada sisi negatifnya, antara lain rapat online itu bikin kita lebih capek. Kemudian terkadang WFH ini kita nggak kena waktu, jadi nggak ada batasan jam kerja gitu. Dari segi kelebihannya saja, bagi kalian yang perusahaannya masih membayar gaji kalian dengan full walaupun dibayarkannya telat, dan buat kalian yang tidak merantau atau tidak ngekos, pasti dari segi ekonomi kalian bisa memiliki kelebihan dari WFH itu, yaitu bisa menabung banyak dari gaji kalian karena kalian tidak mengeluarkan banyak biaya untuk ongkos, untuk makan di kantor atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, kalau untuk minusnya pastinya dari sisi koordinasi pekerjaan itu lumayan sulit karena tidak semua orang dalam setiap harinya itu memegang gadget atau menggunakan handphone untuk selalu berkomunikasi dengan teman-teman kantor walaupun mereka punya tanggung jawab untuk kerja. Namun balik lagi, tidak semua orang di setiap harinya itu selalu memegang gadget selama 24 jam. Kelebihannya jelas kalau di rumah itu rasanya kalau disantai, jadi nggak perlu dandan, nggak perlu pakai baju pergi-pergi, udah penampilan kayak gimana aja nggak penting, yang penting kerjaannya selesai. Tentu lebih banyak minusnya sih ya. Kenapa? Karena saya sulit banget untuk brainstorming, karena pekerjaan saya itu harus brainstorming banget dan bila perlu jumpa langsung dengan orangnya untuk lebih gigit aja gitu. Dan plusnya sih ya saya bisa manajemen waktu saya dengan baik. Tidak harus pergi ke kantor, tetapi saya masih bisa nge-create konten. Saya bangun tidur langsung bisa nge-script, saya bisa riset dimanapun saya berada dan mengatur istirahat saya. Kekurangannya itu satu sih kalau buat orang IT, masalah koneksi. Nah, kalau koneksi di rumah saya lemot atau lagi down internetnya, ya udah saya nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa kayak gitu sih.
Kalau disuruh milih, lebih mending mana sih? Bekerja di kantor atau bekerja dari rumah? Tentu lebih efektif kerja di lapangan atau di kantor. Karena kita bisa langsung memproduksi konten kita dengan cepat gitu ya kan. Kita lebih cepat brainstorming, kita lebih cepat meng-create konten. Kita butuh koneksi internet juga sih ya, karena di kantor itu kan koneksinya lebih cepat. Lebih enak WFH karena kita lebih hemat waktu, jadi nggak perlu ke kantor, nggak perlu menerjang kemacetan untuk ke kantor. Kemudian jam kerjanya jadi lebih efektif karena kita begitu jam kerja langsung bisa standby di depan komputer. Menurut saya lebih enak bekerja dari rumah karena saya dapat menyelesaikan pekerjaan yang lain, bukan hanya cuma satu pekerjaan. Namun pergi ke kantor juga memiliki kelebihan, yaitu difasilitasi oleh perusahaan yang itu sangat memadai. Oleh karena itu, kinerja saya meningkat dan pekerjaan saya cepat selesai. Kerja langsung, jadi kalau mengajar ya di situ ada mahasiswanya. Hanya saja ini perlu ada mendapat dukungan dari internet sehingga work from home juga perlu sebagai pendukung. Dari 1 sampai 10, berapa tingkat efektivitas melaksanakan WFH untuk kamu dan perusahaan? 50 sampai 70 lah. Karena ya itu, kita butuh wifi, kita butuh akses internet, kita butuh brainstorming. 8, karena semua pekerjaan yang selama ini kita kerjakan di kantor bisa kita kerjakan dari rumah. Kecuali untuk pengawasan ke badan usaha, kita tetap perlu kunjungan lapangan. Efektivitas work from home itu paling hanya 60%. Karena ketika kita mengajar, itu kondisi mahasiswa juga tidak terkontrol atau susah untuk dikontrol. Maka ya efektifnya hanya 60%, berbeda dengan kalau kita ketemu langsung. Nah, terakhir nih, harapan ke depan dengan pemberlakuan WFH selama masa pandemi ini apa? Saya dapat bekerja dengan normal walaupun ada kendala pandemi COVID-19 dan saya diharuskan bekerja dari rumah. Harus dibuka, artinya kita harus mengajar secara langsung, tetapi juga didukung oleh penggunaan online secara lebih intensif juga. Jadi sebagai fungsi kita sebagai edukator, motivator, dan inspirator itu bisa terlaksana. Terima kasih. Adanya perbaikan pada aplikasi rapat online sehingga lebih stabil untuk rapat dan juga keamanan data kita sewaktu rapat dapat terjaga. Oke, harapannya pasti semua orang ingin pandemi ini segera berakhir supaya bisa kembali berproduktif, supaya bisa kembali berkegiatan seperti sedia kala, bisa kembali ke kantor ketemu teman-teman, bisa kembali belajar di sekolah ketemu teman-teman, kembali ngampus, kembali jualan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, semoga dengan kita masing-masing taat dengan aturan pemerintah, dengan kita WFH seperti ini, itu bisa mempercepat untuk putusnya penularan rantai penyebaran virus corona kayak gitu. Karena ya walaupun kerja di rumah itu enak, tapi kerja di kantor itu lebih menyenangkan sih. Bisa ketemu teman-teman, bisa sosialisasi. Kalau misalnya bosan kita bisa keluar, bisa jalan-jalan gitu. Mungkin harapannya kita harus lebih siap teman-teman. Kita harus siap untuk fight lah tentunya, karena pandemi ini, work from home ini menyiksa kita. Semoga kita semangat, khususnya kreator konten digital. Merebaknya pandemi corona membuat sejumlah perusahaan mewajibkan karyawannya bekerja dari rumah lur untuk mengantisipasi tertularnya COVID-19. Suasana kerja di rumah pastinya beda sama suasana kerja di kantor. Tapi jangan sampai kebijakan itu justru bikin kerjamu jadi nggak produktif dan efektif ya lur. Yuk simak gimana tips agar kerja dari rumah tetap efektif. Pertama, bikin area kerja khusus. Menyediakan sebuah area kerja khusus di rumah bikin kita fokus kerja lur. Hindari area kerja yang dekat TV dan kasur, karena keduanya godaan setan untuk kita bermalas-malasan lur. Nah, yang kedua, tetapkan jam kerja. Untuk tetap berkoordinasi dengan baik, tentukan jam kerja yang disetujuin sama tim dan klien. Kalau perlu, susun daftar kerja sesuai prioritas kamu lur. Ketiga, ambil jam istirahat mirip kayak kerja di kantor. Meskipun kerja di rumah, jam istirahat harus ditentukan lur.
Jangan sampai kerja di rumah bikin kita stres dan malah sakit, Lur. Keempat, disiplin saat berada di dalam jam kerja. Agar lebih efektif, hindari kegiatan pribadi, misalnya ngobrol-ngobrol nggak penting bareng teman atau keluarga kita, Lur. Kelima, selalu online. Usahain kita terus terhubung dengan internet agar bisa dihubungin kapanpun dan dimanapun. Biar komunikasinya tetap lancar ya, Lur. Nah, yang paling penting, kita harus bisa jaga kesehatan, Lur. COVID-19 ini penyakit yang menyerang imun tubuh kita. Makanya kita harus jaga kebugaran dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi. Dan biasakan selalu cuci tangan ya, Lur.